Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Nah, pindah. Duduk. Makasih. Silakan Mbak. Ini dengan Mbak Maryam. Iya, betul, dengan saya sendiri. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Tanisa? Alhamdulillah saya baik juga. Tadi kesini naik apa? Saya mengendarai motor Diantar seseorang atau sendiri kesini? sendiri. Oh gitu. Kesini mau ikut proses konseling kan ya? Iya, Sebelumnya udah pernah konseling. belum, ini baru pertama kali. Jadi saya mau jelasin dulu ya konseling itu apa. Jadi konseling itu proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh klien dan akan dibantu proses penyelesaiannya oleh konselor, tapi dalam pengambilan keputusan tetap berada di tangan klien. Kalau begitu, apa yang bisa saya bantu? Nah, saya kan baru lulus dari SMP ya. Terus saya mau masuk ke SMA. Tapi ke SMA itu, kalau mau masuk ke SMA itu kan ada 4 jalur ya. Kita harus memilih. Jalur zonasi itu didahulukan ya. Ada 4 jalur pertamanya, saya sebutin dulu. Ada jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Jalur zonasi itu didahulukan agar siswa yang tidak dapat dari jalur zonasi ini bisa mengikuti 3 jalur yang lain. Nah, saya sudah mengikuti jalur zonasi tapi saya nggak dapat, soalnya rumahnya jauh, ada yang dekat gitu. Soalnya rumahnya pada deket-deket sih, yang daftar juga banyak, 1.155, cuman yang keterima 238, jadi cuman berapa persennya doang kan, jadi kepental jauh. Terus saya sekarang kan lagi pembukaan afirmasi ya. Nah, iya, afirmasi juga ada pembukaan, tapi saya mengikutinya jalur prestasi. Prestasi juga terbagi jadi 2, ada yang akademik dan ada yang non akademik. Non akademik itu seperti yang mempunyai sertifikat kalau ajang-ajang lomba gitu. Itu biasanya yang provinsi, kabupaten gitu, nasional juga. Setiap provinsi gitu ada poinnya, kayak kalau dari provinsi ke poin sekian, kalau nasional sekian gitu. Kalau akademik itu ngambil dari nilai rapot sih, kayak kalau misalnya kita masuk 3 besar itu katanya menjamin. Terus kan sekarang udah mengikuti pendaftaran ya, tapi belum pengumuman sih. Tapi masalahnya itu sistem sekolah sekarang itu nggak bisa daftar 2, jadi bingung kalau nggak keterima di planning ke-1 ini mau kemana. Sebenarnya waktu itu udah nyoba ya, udah datang juga ke sekolahannya, tapi katanya nggak bisa kalau daftar 2 itu, soalnya kan pasti kalau planning yang ke B itu, kalau yang ke-1 dapat, yang kedua itu nggak dapat ya. Jadi mereka juga nggak mau, itu kan sama aja kayak buang-buang kuota. Kasihan kalau yang butuh malah dia nggak dapet. Jadi nggak nerima sekarang kalau daftar 2 sekolah ya. Terus bingungnya itu mau kemana gitu kalau yang ke-1 ini nggak dapet, soalnya saya kurang meminati dalam sekolah swasta sih, pengennya mah negeri gitu. Oh jadi permasalahannya bingung ya sama sistem Iya. pendaftaran sekolah zaman sekarang, beda sama dulu. Kalau dulu kita cuma tes tulis, kita lolos, kita jadi siswanya. Kalau sekarang banyak banget jalurnya ya. Jadi kalau misalkan Mbak Maryam ini bingung, kalau misalkan di sekolah negeri ini jalur prestasi nggak dapet, saya harus kemana? Iya. Sedangkan daftar di sekolah negeri dua-duanya nggak bisa, harus salah satu. Mau nggak mau berarti harus ke sekolah swasta. Iya. Kalau saran saya sendiri mah mending kita daftar di sekolah swasta aja gitu, misalkan buat planning, buat rencana. Jadi kalau misalkan rencana kita yang pertama gagal, kita bisa lihat rencana yang kedua kita nih. Jadi misalkan kita di sekolah swasta, nggak masalah walaupun swasta ataupun negeri itu sama.
Jadi yang membedakan itu kan potensi siswanya, bukan sekolahnya. Jadi di situ kita harus meluruskan tujuan kita sekolah itu apa. Misalkan kita udah ketemu sekolah itu, tujuan sekolah itu untuk menuntut ilmu, berarti kita harus paham mau dimanapun sekolahnya tetap sama, guru yang sama, sekolah yang sama, dengan lingkup belajar yang sama, di jenjang yang sama. Kedua, kita harus paham betul rencana Allah. Kalau kita yang mau di sekolah negeri tapi ternyata Allah menginginkan rencana yang lain, kita harus mengikuti skenario Allah, jangan mendahului skenario-nya. Siapa tahu di depan sana ada yang lebih indah. Misal kita sekolah di swasta, tapi saat kuliah nanti ternyata kita lolos jalur undangan di PTN negeri gitu, perguruan tinggi negeri, bukan di swasta. Belum tentu juga yang sekolah di SMA negeri dia langsung lolos PTN di kuliahan gitu. Jadi tetap harus semangat, harus berpikir positif. Semua itu ada ketentuannya. Yang selanjutnya bisa dikomunikasikan lagi dengan orang tua. Ini baiknya gimana, kalau saya nggak keterima di sekolah yang saya mau, saya harus daftar kemana, agar tidak ada miskomunikasi antara kedua orang tua ya. Saya akan mencoba saran dari Tenisa ya. Saya akan mulai mencari informasi sekolah yang masih membuka pendaftaran pada saat sudah pengumuman jalur prestasi ini. Misalnya saya tidak keterima, dan semoganya sih keterima ya. Dan tidak hanya swasta sih, semoga negeri juga masih ada yang membuka pendaftaran dan masih ada kuotanya. Saya akan mencari terus informasi tentang sekolah-sekolah lain yang sekiranya masih ada kuota untuk siswa baru. Terima kasih atas saran dan masukannya. Nanti kalau misalkan masih ada yang ingin bicarakan, bisa datang kembali, bisa hubungi saya. Nanti kita janjian lagi untuk mengobrolkan suatu masalah pun. Jangan sungkan untuk mengabari saya. Sebelumnya terima kasih udah mau percaya dengan saya, sudah mau mencurahkan seluruh permasalahannya kepada saya. Semoga maaf juga kalau misalkan saran saya belum begitu mengena untuk menyelesaikan permasalahannya Mbak Maryam. Saya juga terima kasih atas sarannya. Gak apa-apa, bagus, saya suka dari sarannya. Sepertinya proses konseling ini harus kita sudahi karena waktu juga sudah semakin sore, dan semoga apa yang telah saya berikan dapat membuat semangat Mbak Maryam lebih besar lagi. Iya, saya juga pamit pulang soalnya udah sore. Iya. Terima kasih atas saran dan masukannya. Semoga bermanfaat bagi saya juga. Amin. Saya pamit pulang dulu ya. Silakan saya antar.